Halo Studio Lovers, keinginan pendukung Prabowo Subianto agar ia rujuk dengan mantan istrinya, Titik Soeharto, masih terus menggema sejak momen pemilu 2024. Nah, padahal nih, Titik sudah mengisyaratkan dalam sebuah wawancara bahwa dirinya dan Prabowo tidak akan bersatu kembali dalam pernikahan. Alasannya, hubungan mereka selama ini sudah sangat baik, meski tidak berstatus sebagai suami istri lagi. Walau begitu, di media sosial masih banyak yang berharap Titik dan Prabowo benar-benar akan bersatu kembali. Nah, pasti banyak dari kita yang penasaran, kenapa sih mereka bisa sampai pisah? Spekulasi pun banyak yang bermunculan, mulai dari alasan politik hingga keretakan hubungan kedua tokoh ini. Nah, jika benar telah bercerai, lantas bagaimanakah status ibu negara saat ini? Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Bertahan selama 15 tahun. Studio Lovers, semenjak Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024, nama Titik Soeharto banyak menjadi pusat perhatian dan disebut-sebut sebagai ibu negara Republik Indonesia ke-8. Padahal nih, keduanya selalu terlihat rukun ketika waktu pemilihan umum tiba. Pernikahan keduanya sebenarnya bertahan sekitar 15 tahun sebelum memutuskan untuk bercerai. Perceraian ini terjadi pada tahun 1998 silam, di tahun yang sama ketika Indonesia mengalami krisis besar. Kendati keduanya sudah bercerai sejak lama, namun hubungannya tetap baik dan membesarkan anak sematawayangnya, Didit Prabowo bersama. Kini warganet mempertanyakan status pernikahan dan perceraian antara Prabowo dengan Titik. Keduanya memang tidak pernah mengonfirmasi secara jelas soal hubungannya. Ada-ada saja ya warga plus 62 ini, Studio Lovers. Alasan cerai. Titik sendiri diketahui menikah dengan Prabowo pada bulan Mei 1983. Namun pernikahannya itu tidak berakhir menyenangkan dan berujung perceraian. Bahkan diberitakan bahwa Titik dan Prabowo berpisah pada tahun 1998. Sehingga perceraian tersebut terjadi setelah 15 tahun mereka hidup bersama. Dalam buku biografi ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo, sempat membahas sedikit kisah perceraian antara Prabowo dengan Titik. Nah, pada tahun 1995, hubungan keluarga Sumitro dan Soeharto sempat merenggang. Sumitro kerap mengkritik kebijakan yang dibuat pada saat kepemimpinan Soeharto. Diketahui jika hubungan Sumitro dengan Soeharto semakin memanas dan menjalar menjadi urusan antar keluarga. Di hari lengsernya, Soeharto, 21 Mei 1998, keluarga Cendana menuding Prabowo terlibat untuk menjatuhkan kepemimpinan Soeharto. Ketika itu, jabatan Prabowo sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat dituduh membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR untuk menjatuhkan Soeharto. Pasalnya nih, peran Pangkostrat dianggap sangat penting dalam mengantisipasi kericuhan massa. Keluarga Cendana mempermasalahkan mengapa Prabowo membiarkan para mahasiswa menguasai gedung MPR DPR. Prabowo dikatakan menjawab hal itu dengan narasi bahwa apakah jika berada di lokasi, dirinya harus menembaki para mahasiswa. Tekanan politik yang terjadi kala itu membuat Prabowo kemudian memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania usai kerusuhan tersebut. Bersamaan dengan gejolak politik yang terjadi, Prabowo dan Titik juga resmi bercerai. Meskipun bercerai, Titik dan Prabowo masih saling berhubungan dengan baik. Keduanya tetap kompak membesarkan putra sematawayangnya, Didit Prabowo. Nah, apalagi banyak momen bahagia yang merekam mereka berdua kan, Studio Lovers? Status keduanya.
Tentu status hubungan Prabowo dan Titik dipertanyakan. Namun pada momen Pilpres dan pilihan calon legislatif kemarin bisa jadi acuan. Status pernikahan Prabowo dan Titik termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju capres, Titik juga maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg DPR RI pada daerah pemilihan DI Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati itu dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Sabtu 9 Maret 2024. Titik yang juga kader Partai Besutan Prabowo, Gerindra, itu meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg Partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Nah, sementara itu Studi Lovers, Gerindra sendiri mengantongi 272.165 suara seantero Yogyakarta, sehingga hanya berhak atas satu kursi di Senayan yang menjadi jatah Titik. Di dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI yang berarti pernah. Diisukan rujuk. Walau sering diisukan akan rujuk, secara tidak terduga, ibu satu anak ini memberikan jawaban yang tak terduga. Ia menyebut jika tidak perlu rujuk karena hubungannya dengan mantan suami masih terbina dengan baik. Ia menyebut jika tidak pernah ada perselisihan meskipun telah puluhan tahun berpisah. Gak usah kok rujuk, kita ini hubungannya baik, tidak pernah ada perselisihan atau apa, ujar Titik Soeharto. Apalagi mereka memiliki satu anak yang bernama Nidit Prabowo yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang secara bersama-sama, sehingga menjalin komunikasi yang baik satu sama lain. Kita nggak pernah ribut atau apa, kita selalu satu suara, maksudnya kan kita punya anak, kita sama-sama saling membesarkan anak saya, dan kita saling berkomunikasi, jelasnya. Terlepas dari itu, Titik Soeharto mengaku mendukung penuh langkah Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Ia pun selalu memberikan doa yang terbaik. Nah, terbukti sih mereka akur dan baik-baik saja tuh. Status ibu negara. Studi Lovers, status pernikahan Prabowo Subianto membuat pertanyaan mengenai siapakah ibu negara yang akan mendampinginya menjadi topik seksi setiap kali beliau maju dalam pemilihan presiden, menurut Kepala Pusat Riset Politik BRIN Atikah Nur Alami. Walau begitu, Atikah meragukan hal ini akan benar-benar ditanggapi Prabowo pada masa kepemimpinannya. Atikah mengakui ibu negara memang lazim untuk hadir di berbagai kesempatan, termasuk forum-forum internasional. Akan tetapi, Atikah mengatakan peran ini sebenarnya bisa dipegang oleh menteri-menteri kabinet. Ferry Amsari, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas menegaskan, tidak ada aturan yang mengharuskan adanya ibu negara yang sifatnya seremonial. Presiden dapat menunjuk orang yang bisa menjalankan tugas-tugas ibu negara. Ferry pun menduga Prabowo akan memilih anggota keluarganya untuk memainkan peran tersebut alih-alih orang lain, seperti istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, karena pertimbangan politik. Contoh kasus nih, ketika Tin Soeharto meninggal pada tahun 1996, peran ibu negara diteruskan putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmana. Ferry mengatakan dalam hal ini, Prabowo bisa menunjuk sanak saudaranya yang perempuan, mengingat Prabowo hanya punya satu orang anak, Didit Hedi Prasetyo. Memang kondisi sosial budaya di Indonesia menjadikan keberadaan ibu negara menjadi sebuah kelaziman bagi seorang presiden. Adapun hal-hal yang melibatkan ibu negara, seperti yang berkaitan dengan isu perempuan, menurut Atikah bisa ditangani oleh menteri-menteri seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan.
Nah, sudah terjawab kan Stray Lovers? Intinya nih, mereka masih baikan dan tidak ada masalah. Soal status nih, nggak apa-apa. Asal mereka sama-sama menjalankan tugasnya dengan baik untuk negara tercinta kita ini. Nah, Stray Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.